Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abbas Fatoni, mahasiswa PPG dalam jabatan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan akan melaksanakan uji kinerja dengan materi zakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, sebelum kita mulai untuk pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan. Duduk siap. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengecek kehadiran kalian semua, nanti akan Pak Guru presensi satu persatu. Mas Agil Galih hadir. Mbak Aistika Utami, Mbak Ali Fadilah, Hadiroh. Mbak Amanda, Hadiroh. Mbak Anissa, Hadiroh. Mas Arif, Mbak Desti, Hadiroh. Mbak Dewiner, Mbak Elsa, Hadiroh. Mbak Valelina, Hadiroh. Mas Fatan, Mbak Fitria. Baik, saya kira sudah hadir semua untuk hari ini. Mari kita mulai untuk mempersiapkan jiwa kita dengan membaca Asmaul Husna terlebih dahulu. Disiapkan Asmaul Husnanya ya. Pak Guru akan pimpin Asmaul Husna. Nanti dengan Ilham ini sudah pernah ditahukan ya. Wahid, Isnen, Salas. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersiapkan diri materi hari ini, semuanya sudah sehat ya? Sehat semua, sehat semua. Yang laki-laki juga sehat, yang perempuan juga sehat. Alhamdulillah. Baik, untuk pertemuan hari ini akan saya kaitkan dulu dengan materi yang dulu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang semangat menuntut ilmu. Jadi sebagai manusia, apalagi kalian yang masih muda-muda, dalam hal ilmu itu harus lebih giat, harus lebih semangat untuk masa depan kalian masing-masing. Nah, baik, akan kita kaitkan dengan materi hari ini. Bahwa kemarin juga sudah saya sampaikan, orang-orang yang berhak menerima zakat atau asnaf. Kemudian ada berapa golongan ya?
Delapan golongan. 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, dan seterusnya. Itu golongan yang berhak untuk menerima zakat. Lah untuk hari ini nanti kita akan masuk kepada pengelolaan zakat. Baik, saya sampaikan di sini tujuan dari pembelajaran hari ini. Kita masuk materi tentang pengelolaan zakat. Jadi zaman sekarang zakat yang sudah terkumpul itu sebaiknya bagaimana? Karena semakin kesini banyak orang yang kaya mampu untuk mengeluarkan zakatnya. Nanti bagaimana pengelolaannya? Kita masuk pada tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran di sini nanti setelah berdiskusi, nanti teknisnya kita diskusi kelompok, ya, dan menggali informasi. Nanti bisa browsing di internet. Peserta didik kalian semua itu akan dapat menyebutkan dalil, bukti, ya, bahwa itu adalah bukti tentang zakat. Kemudian bisa nanti membaca dalil tersebut dengan tartil. Terus setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menjelaskan hikmah dari zakat itu dengan cara yang santun. Nanti ketika kalian sudah selesai diskusi, maju ke depan yang presentasi, silakan disampaikan dengan cara yang santun, cara yang baik. Kemudian setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menyebutkan contoh perilaku. Perilaku apa sih yang sesuai dengan hikmah dari zakat itu dengan penuh kepedulian. Jadi dari zakat itu ternyata mencerminkan kepedulian sosial juga. Baik, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menganalisis hikmah zakat bagi individu dan masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Itu apa hikmah dari zakat? Oh, banyak hikmah. Nah, nanti kalian bisa menjelaskan, bisa menganalisis tidak hanya zakat yang konsumtif saja, tidak hanya zakat yang hanya dimakan saja. Oh, ternyata zakat itu bisa dikelola untuk membangun manusia yang lebih baik. Nah, kemudian setelah diskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menjelaskan makna hikmah zakat dalam membentuk kepedulian sosial. Oh, ternyata zakat itu nanti dapat membentuk kepedulian sosial kita kepada orang lain. Selanjutnya kita lihat. Baik dan benar dengan menggunakan IT dengan penuh tanggung jawab. Nanti setelah ada diskusi kelompok bisa mempresentasikan di depan kelas. Ya. Baik, akan kita lanjutkan pada peta konsepnya di sini. Pada peta konsep dengan harapan lebih mudah memahami materi. Materinya adalah fikih, itu tentang mustahid. Ini sudah. Hari ini adalah hikmah dari zakat itu. Baik, sebelum kita lebih jauh, silakan kita mempelajari, mengamati video terlebih dahulu tentang zakat.
Baik, untuk kesiapan materi hari ini tentang zakat akan Pak Guru berikan pre-test terlebih dahulu. Ini untuk mengetahui nanti materi sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran itu ada peningkatan atau tidak. Utamanya nanti dari pre-test yang Pak Guru berikan, ya. Dikerjakan ya Pak. Untuk segera dikerjakan. Punya pulpen kan? Ya, silakan dimulai untuk mengerjakan. Nanti yang sudah selesai boleh dikembalikan Pak Guru lagi. Sana sudah? Yang timur? Tuh. Sudah. Nanti yang sudah masuk ke depan ya. Tinggal satu yang belum. Ya, baik. Sebelum kita lanjut pada materi, akan saya tambahkan tentang pentingnya materi ini. Itu tentang zakat. Kenapa sih materi ini sangat penting buat kita semua? Satu, kita sebagai umat Islam harus bisa memahami, mengerti satu dasar, kemudian nanti kita sampai pada
memahami cara mengelola zakat yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Ini penting sekali buat kita semua, sampai nanti dalam pelaksanaannya ketika sudah masuk nanti jadi amil misalkan, kita dapat banyak yang lain tidak karena saya amilnya itu. Ini perlu kita pahami bersama. Karena itu sangat penting buat kita semua materi zakat itu. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada diskusi. Diskusi nanti akan kita bagi 6 kelompok ya tadi ya. 6 kelompok. Kelompok 1 kelompok 1 silakan untuk merapat mendiskusikan. Kelompok 2 silakan untuk merapat. Satu ya di sini kan. Kelompok 3 silakan di tengah sini untuk menentukan. Kelompok 3 silakan terus merapat. Kelompok 3 kelompok 4 kelompok 4 kelompok ini tekan kelompok 5 yang laki-laki silakan buat kelompok 1, 3, dan 5 diskusikan bersama kelompok Anda setelah mengamati video tadi. Video yang tadi diputar di depan kan sudah diamati. Nah, setelah itu berilah deskripsi. Deskripsi itu kalian bisa menceritakan kembali cerita itu bagaimana dalam sebuah tulisan. Dideskripsikan ya. 1, 3, 5. Kemudian amatilah di sekitar lingkungan Anda, mengamati tentang pendistribusian zakat fitrah. Apakah sudah sesuai dengan ketentuannya? Berilah alasannya. Zakat fitrah yang ada di lingkungan kita itu sudah sesuai atau belum? Untuk jawaban nomor 2. Yang ketiga, bagaimanakah pengelolaan zakat di sekitar rumah Anda? Pengelolaannya bagaimana? Untuk 3. Yang ketiga. Itu juga kelompok 2, kelompok 4. Ya. Sama. Silakan didiskusikan. Setelah diskusi saya beri waktu 5 sampai 7 menit. Selesai, nanti presentasi di depan kelas. Oh, kurang bawah. Sama dengan bagaimanakah pengelolaan zakat di sekitar Anda?
Ya amal jariah ya. Amal jariah. Senang sholat. Oh senang infak, senang sholat. Di awalnya itu pesan sama anaknya bahwa amal yang nanti kita ambil itu adalah termasuk zakat itu sendiri. Akan diambil. Kita nggak ngambil apa namanya pesan enggak. Tapi amal itu yang kita ambil awalnya saya nggak tahu nggak pakai termin dulu tahu ini senang tahunya anaknya itu bapaknya barang bapaknya jarang memberikan barang-barang mewah padahal orang tuanya mampu sampai depan apa motor nggak gratis sekalian bisa pakai motor jadul motor anyar apa ini karena orang tuanya senang memberikan contoh utama nanti kepada panti asuh. Yang termasuk tadi kalau masyarakat itu tidak hanya kepada orang panti miskin saja, tapi kita bisa memberikan kepada panti asuhan nanti untuk dikelola, dikembangkan, anak-anak pintar dan seterusnya. Itu termasuk pada zakat produktif dan tahu kalau orang tuanya senang anaknya protes kenapa Allah sudah percaya untuk bentuk baru terus nanti suatu saat kamu akan ya kalau orang tuanya mengondisikan untuk bagi akhirnya menjual motornya untuk membantu di panti. Tanya di mana nanti motor sumbangkan sih tahu yang nanti ambil itu adalah zakat itu sendiri. Kita zakat itu memang itu bukan menghidangkan investasi di akhirat gitu ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan di sini? Kita diskusi. Yang kedua, makanya sekitar kita itu pendistribusian zakat mana? Pendistribusian belum. Tiga, pendistribusian pengelolaan zakat itu di Indonesia bagaimana? Salah satu lah pembagian satu. Cukup ya? Siap.
Baiklah, untuk diskusi saya kira sudah cukup. Untuk selanjutnya akan dilakukan dengan hasil diskusi atau presentasi. Kami persilakan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nena Meilan. Saya mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil dari diskusi kami yaitu ada seorang ayah yang suka sedekah, infak, dan zakat. Tetapi anaknya tidak mengetahui itu. Dan anaknya pernah protes kepada ayahnya kenapa tidak dibelikan keinginannya yaitu motor baru. Padahal keluarganya mampu. Dan ternyata ayahnya suka zakat dan sedekah di panti asuhan. Lama-lama anaknya mengetahui kalau ayahnya suka berzakat dengan uang pensiunnya. Lalu sang anak jual motor untuk membantu zakat ke anak yatim. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kelompok 3 yang buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Manah. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan deskripsi tentang saya. Pendistribusian zakat di lingkungan saya sudah sesuai ketentuan karena zakat fitrah disalurkan sebelum sholat Idul Fitri sebesar 70% dan diprioritaskan untuk bagi miskin. Ya, terima kasih kepada kelompok kita yang sudah. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Oh ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Fitria Maharani dari kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana cara mengelola izin bertanya, Pak. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria Maharani dari kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana cara mengelola zakat pada zaman ini? Ya, terima kasih kepada Mbak Anissa yang sudah menanyakan tentang pengelolaan zakat pada zaman sekarang. Ya. Memang ini zaman terus berkembang, zaman terus berubah, termasuk pengelolaan zakat itu juga harus lebih profesional. Nah, untuk zaman sekarang, zaman ini, zakat itu tidak hanya pada konsumtif saja, tapi zakat bisa didistribusikan untuk produktif, kreatif. Itu zakat bisa untuk membantu orang yang tidak mampu, tapi masih muda, masih bersemangat. Nah, ini perlu dibantu dengan usaha-usaha yang nyata. Dengan zakat itu yang dikelola, kemudian dengan zakat itu harapannya lebih maju, lebih mapan lagi dalam kehidupannya. Jadi tidak hanya memberi makan pokok, tapi kita bisa membantu dalam bentuk uang, kemudian dikelola untuk kemajuan keluarga tersebut. Baik, kita merefleksi. Refleksi itu mengulang kembali, merefleksi materi hari ini. Apa sih refleksinya? Materi hari ini itu apa? Silakan yang mau merefleksi, mengulang materi hari ini. Ya, Pak Guru akan menyampaikan refleksi hari ini, bahwa materi hari ini kita semua sebagai umat Islam harus bisa mengelola tentang zakat, harus bisa mendistribusikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam masyarakat kita. Jangan
sampai salah sasaran. Gitu ya. Baik. Untuk selanjutnya nanti ada post test. Nah, saya berikan kertas lagi untuk dikerjakan. Baik, untuk pembelajaran hari ini memberikan post test untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan kalian semua dalam menguasai materi yang baru disampaikan. Sudah selesai ya? Ya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya setelah kita memberikan proses nanti akan dikoreksi, dan yang belum tuntas nanti ada remedial, yang sudah nanti ada pengayaan materi. Ya, biar tambahnya tambah benar. Nah, yang belum nanti ada remedial. Untuk langkah selanjutnya dari kegiatan hari ini untuk persiapan besok, nanti kalian membuat laporan kegiatan pendistribusian zakat di tempat Anda. Membuat lagi buat laporan. Ya. Yang kedua, apa yang Anda lakukan jika dalam pendistribusian zakat? Amil lebih dulu mendapatkan zakat dibandingkan fakir. Amilnya dapat banyak, fakirnya dapat satu bagian saja. Bisa terjadi. Kemudian ketiga, tugas dikirimkan dalam bentuk file PDF seperti biasa ke grup kelas Telegram. Nah, kemudian yang keempat, adalah buatlah video tentang tema mustahik orang-orang yang berhak menerima zakat. Durasi maksimal 5 menit, satu kelompok 4 sampai 5 anak. Kirimkan linknya ke Telegram kelas. Itu tugas di rumah untuk dibuat tugas-tugasnya, tugas yang pribadi maupun yang kelompok. Sampai di sini, any question? Jadi sudah cukup jelas. Pinter-pinter semua ya. Terima kasih. Sekali lagi untuk materi hari ini, pengelolaan zakat, kita harus bisa mengelola zakat dengan baik dan benar. Kalau tidak, saya kira cukup. Mari kita tutup dengan dipimpin oleh ketua kelas untuk berdoa. Ketua kelas, silakan Mbak dipimpin untuk berdoa. Siap. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan hari ini dapat dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.